Mudah-mudahan kamu tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita pada hari ini, tetap ibu akan mengingatkan materi pembelajaran pada minggu yang lalu, yaitu tentang pembentukan pemerintahan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kamu semua memahami dari materi pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari pembelajaran adalah siswa dapat menganalisis bentuk-bentuk perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia pada awal kemerdekaan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, Ibu akan jelaskan melalui video pembelajaran. Ibu harapkan kamu fokus mendengarkannya. Mudah-mudahan kamu dapat pahami apa nanti yang akan dijelaskan melalui video pembelajaran. Perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Setelah terbentuknya sistem pemerintahan Indonesia, hasil sidang PPKI, tampaknya pemerintahan baru Indonesia tidaklah dapat langsung menjalankan roda pemerintahan dengan lancar. Situasi dan kondisi politik internasional yang masih dipengaruhi pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua dengan kemenangan sekutu tampaknya memengaruhi kehidupan politik Indonesia. Beberapa tokoh nasional berpendapat perlu adanya perubahan dalam sistem pemerintahan sesuai kehidupan politik saat itu, yaitu satu, perubahan fungsi KNIP sebagai badan legislatif. Pada tanggal 16 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 yang berisi keputusan agar KNIP diberi kekuasaan legislatif dan menentukan garis-garis besar haluan negara sebelum adanya MPR dan DPR. Selain itu, diputuskan adanya Badan Pekerja KNIP apabila terjadi keadaan darurat, dan Badan Pekerja KNIP ini akan bertanggung jawab kepada KNIP. 2. Perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Pada 3 November 1945 dikeluarkan maklumat nomor 10 tentang pembentukan partai-partai politik. Dengan demikian, PNI yang semula ditetapkan sebagai partai tunggal menjadi batal. Salah satu alasan dikeluarkannya maklumat tersebut adalah untuk menunjukkan Indonesia adalah sebagai negara demokrasi. 3. Pembentukan kabinet parlementer. Pada tanggal 14 November 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah tentang persetujuan usul Badan Pekerja KNIP bahwa para menteri akan bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam sistem pemerintahan dari yang semula sistem presidensial, yaitu para menteri bertanggung jawab kepada presiden, menjadi sistem parlementer, yaitu para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. 4. Pemilihan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah. Setelah sistem pemerintahan berganti menjadi sistem parlementer, kepala pemerintahan pun akan dipegang oleh Perdana Menteri. KNIP segera mengadakan sidang untuk menunjuk Perdana Menteri pertama Indonesia. 5. Pembentukan Tentara Nasional Indonesia. A. Ketika kekuatan asing semakin banyak memasuki negara Indonesia merdeka, banyak pemuda membentuk laskar bersenjata. Karena tidak adanya wadah tentara nasional seperti Hizbullah dan Angkatan Pemuda Indonesia, kekuatan Jepang yang masih ada ditambah dengan kedatangan pasukan APNE
pada tanggal 16 September 1945 dan Nika yang mengikuti pasukan sekutu pada tanggal 29 September 1945 semakin mengkhawatirkan negara Indonesia yang baru berdiri karena tidak memiliki tentara nasional untuk menjaga kemerdekaannya. Presiden Soekarno akhirnya memutuskan membentuk Tentara Keamanan Rakyat melalui maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945. B. Pada tanggal 1 Januari 1946 dikeluarkan penetapan nomor 2 /SD 1946 tentang perubahan nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Pergantian ini ternyata belum diikuti dengan perubahan dalam struktur organisasi TRI. Hal ini dianggap melemahkan kekuatan bangsa ini untuk mempertahankan diri. Pemerintah pun merencanakan membentuk satu kesatuan yang sifatnya nasional, meliputi seluruh organisasi pertahanan keamanan yang ada dalam masyarakat. C. Pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden mengeluarkan dekret tentang Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Dan pada tanggal 3 Juni 1947, pemerintah mengumumkan secara resmi pembentukan Tentara Nasional Indonesia yang menjadi wadah semua kekuatan bersenjata di masyarakat. Sekian dan terima kasih. Setelah tadi kamu melihat video pembelajaran, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Bisa kamu analisis bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan. Nah, di sini Ibu akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah 1. Perubahan fungsi KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan legislatif. Yang kedua, perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer. Yang ketiga adalah pembentukan kabinet parlementer. Keempat, pemilihan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Kesimpulan yang kelima adalah pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Jadi itulah kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu, dapat kamu pahami setelah kamu mempelajari mata pelajaran sejarah kemarin. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu tetap mengingatkan kamu tetap jalankan protokol kesehatan, jaga kesehatan kamu, istirahat yang cukup, tetap semangat dalam menjalani